Halo sahabat Kicamania, kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang nggak boleh dilakukan ketika Anda memelihara burung jalak kebo atau pantangannya ya. Oke, untuk pantangannya apa saja silahkan simak konten berikut ini. Tahu kan, Acridoteres javanicus, burung pinter yang jago niru suara itu. Iya, betul. Ternyata banyak banget ya pantangan buat melihara dia. Jadi hari ini kita kupas tuntas soal itu. Bener banget. Jadi misi kita di penyelaman mendalam kali ini, kita bakal bedah nih pantangan-pantangan itu. Kita lihat dari sisi mitos lokalnya gimana, terus praktek para penghobi yang udah pengalaman, sama validasi ilmiahnya. Oke. Tujuannya biar Anda ngerti lah mana yang cuma kepercayaan aja, mana yang emang praktek bagus, dan kenapa itu penting buat si jalak kebo. Sip. Jadi kita lihat dikit mitosnya, terus fokus ke aturan praktisnya, sama sains di baliknya ya. Mulai dari mitos dulu kali ya. Ada tuh kepercayaan kalau jalak kebo bisa bawa rezeki atau nolak sial gitu. Iya, itu bagian dari folklornya gitu ya. Ada juga yang mikir dia itu kayak penyembuh atau pembawa kabar baik. Mungkin karena dia vokal banget, cerewet, jadi dianggap pertanda bagus. Tapi ya, perlu diingat, ini interpretasi budaya aja. Setuju. Soal penyembuh itu, wah bahaya juga kalau sampai kita jadi abai sama perawatan medis beneran kan? Jelas. Oke deh, kita masuk ke pantangan yang lebih praktis nih, yang sering jadi pegangan. Pertama, jangan kasih makan kebanyakan, terutama serangga ya, kayak jangkrik atau kroto. Biasanya penghobi itu ngasihnya dibatasin. Mungkin 3-5 jangkrik pagi, 2-3 sore, pakan utamanya ya tetap fuir sama buah. Katanya sih biar nggak birahi. Nah, ini ada banget dasar ilmiahnya. Jadi gini, protein sama lemak berlebih, terutama dari serangga, itu emang bisa memicu hormon reproduksi. Itu yang bikin burungnya jadi, gimana ya, terlalu agresif atau overhormon, yaitu yang disebut birahi. Oh, itu dia. Tapi ini nggak cuma soal perilaku loh. Jangka panjangnya, wah bisa masalah serius kesehatan. Kayak gangguan hati, ginjal, terus obesitas, bahkan aterosklerosis. Itu loh, lemak numpuk di pembuluh darah, kayak pipa mampet. Jadi kuncinya itu di keseimbangan nutrisi. Paham. Jadi bukan cuma soal kicauannya keganggu ya, tapi ada resiko kesehatan beneran. Oke. Lanjut ya, pantangan kedua. Nggak boleh dijemur pas matahari lagi trik-triknya. Langsung gitu. Penghobi biasanya jemur pagi aja, jam 7-9, itu pun kadang di tempat yang agak teduh. Dan air minum wajib ada. Nah, ini bener banget buat mencegah heat stress, stres karena panas, sama dehidrasi. Tandanya gampang kok, burungnya mulai panting, napasnya nguas-nguasan gitu. Oh, kayak terengah-engah gitu ya? Iya, panas berlebih itu bisa naikin suhu badannya sampai bahaya. Tapi sinar pagi tetap perlu loh buat sintesis vitamin D sama metabolisme dia. Jadi kuncinya ya diatur aja, waktunya pas, intensitasnya pas. Oke, jadi bukan dihindari total ya, tapi diatur. Nah, pantangan ketiga ini kayaknya udah jadi keharusan ya. Jaga kebersihan kandang. Penghobi tuh pasti nekenin ini banget. Soalnya jalak kebo kan suka mandi tuh. Kalau kandang kotor ya jadi sumber stres, sumber penyakit. Alas kandang, tempat makan minum, kudu bersih rutin. Harian atau 2 hari sekali lah. Ini fundamental banget sih dari sisi ilmiah. Kandang kotor itu, wah surga buat patogen. Bakteri, virus, jamur, parasit ngumpul semua di situ. Waduh. Risikonya banyak penyakitnya, mulai dari infeksi kaki, namanya bumblefoot, terus diare, cacingan, sampai penyakit napas kayak koriza atau snot. Dan lagi, ada resiko nular ke kita, ke manusia, namanya zoonosis, kayak salmonellosis dari kotoran yang terkontaminasi. Serius? Bisa nular ke kita juga? Bisa, makanya kebersihan kandang itu bukan cuma buat burungnya sehat, tapi buat kita juga. Wah, oke. Dicatat nih, kebersihan nomor 1. Terakhir, pantangan keempat. Jangan biarin jalak kebo bengong. Maksudnya kurang stimulasi gitu. Penghobi biasanya saranin buat interaksi, diajak ngobrol, terus dikasih masteran suara biar nggak bosen dan tetap gacor. Nah, ini nih bagian menariknya. Jalak kebo itu kan burung cerdas ya, dan sosial juga. Kalau kurang stimulasi mental, dia bisa bosen, bisa stres.
Efeknya bisa macam-macam. Ada yang jadi ngerusak diri, kayak nyabutin bulu sendiri, atau jadi diem aja, lesu, males bunyi. Jadi ngobrol sama burung itu bukan iseng doang ya, tapi emang kebutuhan mental dia. Betul. Interaksi, latihan suara, itu buat memenuhi kebutuhan psikologis dasarnya dia. Baru kepikiran sejauh itu ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, ngerawat jalak kebo yang ideal itu ya gabungan antara kearifan praktis penghobi yang seringnya benar, sama pemahaman ilmiah modern yang ngejelasin kenapanya, gitu kan? Tepat sekali. Mitos itu ya kasih warna budaya aja. Tapi sains sama praktek perawatan yang benar, itu yang jamin kesehatan sama kesejahteraan si burung. Jadi, kalau Anda paham ini, ngerawatnya bisa lebih bertanggung jawab. Biar dia nggak cuma rajin bunyi, tapi sehat fisik mental juga. Intinya di keseimbangan ya, nutrisi, lingkungan, stimulasi, sama diobservasi terus. Iya, betul. Observasi itu penting. Nah, ini buat penutup nih. Ada pemikiran buat Anda renungin. Kan jalak kebo ini jago banget ya niru suara sekitarnya. Mungkin ini bisa jadi cermin buat kita juga. Sejauh mana sih kita, manusia, itu niru dan dibentuk sama lingkungan, sama suara-suara yang kita dengar tiap hari. Menarik itu. Dan yang penting, suara mana yang kita pilih buat kita tiru, buat kita jadiin bagian dari diri kita. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Oke deh, sampai jumpa di penyelaman mendalam kita berikutnya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kesimpulannya bahwa dalam memelihara jalak kebo yang terpenting adalah keseimbangan nutrisi. Kemudian jangan lupa kebersihan kandangnya juga diperhatikan, karena selain untuk kesehatan burungnya, kebersihan kandang juga untuk kesehatan kita juga sebagai penghobi jalak kebo. Dan yang paling penting dan paling utama adalah jangan biarkan burung jalak kebo Anda bengong, karena itu bisa menyebabkan dia stres. Karena kan pada dasarnya jalak kebo itu burung yang sosial ya. Jadi kalau minimal kita kasih pemasteran lah, walaupun dia sudah tua ya, kita tetap pemasteran seperti itu. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.